Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sila kita bersyukur atas nikmat disampuni canin tes Allah Ta'ala, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat beribadah di pagi hari niki. Karena tanpa nikmat iman dan Islam, tentunya Tiang Pelunggu Sami tidak akan bisa hadir rauh di tempat yang mulia niki. Setidak-tidaknya dengan ucapan Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam terus menghiasi kehidupan kita sampai dengan akhir ajal kita masing-masing, sehingga dengan demikian layak dan pantaslah nantinya kita disebut sebagai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam tidak lupa kita ucapkan, kita sampaikan kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, bersama orang-orang yang sejalan dengan kita di dalam kehidupan di dunia ini, sama-sama mendapatkan syafaat dan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kita sangat membutuhkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sampai kepada ayat 27 ya, yang berbicara tentang Nabi Daud alaihi salam yang telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kesabaran ya. Karena sabar itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat 17, isbir ala ma yaqulun. Kesabaran-kesabaran yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, seperti Nabi Ayub alaihissalam yang begitu sabar menghadapi ujian sakit yang Allah timpakan kepadanya, dan juga nabi-nabi yang lain. Maka buah atau hasil daripada kesabaran itu sangat tergantung daripada bagaimana kita meningkatkan kesabaran kita
dalam menghadapi musibah tersebut. Yang perlu kita catat baik-baik, yang perlu kita ingat baik-baik, bahwa ketika Allah menguji kita dengan sebuah ujian, itu tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal jaza ma'a a'zamul bala. Sungguhnya besarnya balasan itu tergantung dari besarnya ujiannya. Semakin besar ujiannya, semakin besar ganjarannya. Wa innallaha ta'ala idza ahabba 'abdun ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka dia pasti mengujinya. Jadi ini manik desidera Nabi, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ahabba 'abdan ibtalahu. Apabila Allah menunjukkan cintanya kepada hambanya, dia mengujinya. Lagu itu lain dong cerita artian, ketika kita diuji silih berganti, ya. Parante dirita tersilih, parante dirita dek tekangan. Justru kata Nabi, ketika kita diuji bertubi-tubi, ini artinya Allah sedang menunjukkan cintanya. Ya, itu manik di sida Nabi. Iza innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu, iza ahabba 'abdan, apabila ia mencintai seorang hamba, ibtalahu, dia uji dia. Dia uji dia. Ya, mari kita melihatnya secara hakikat, Bapak Ibu, bahwa kita melihat sesuatu itu di balik apa yang sedang menimpa dan terjadi, ya, bahwa tidak selamanya yang kita lihat itu begitu yang sesungguhnya, tapi bisa jadi sebaliknya, ya. Ketika kita melihat seseorang itu tersakiti, justru sebaliknya dia sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah katakan isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah wahai Muhammad, ya. Bersabarlah wahai pengikut Muhammad. Bersabarlah wahai orang-orang yang beriman. Makanya di Al-Imran itu orang beriman justru dipanggil atas sifat sabar ini. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Ya. Nah, wahai orang beriman, isbiru, ya, bersabarlah. Ya. Wasabiru, dan saling mengajak untuk sabar. Nah, itu bedanya, ya. Isbiru perintah untuk bersabar, wasabiru saling mengajak, saling mengingatkan, saling nasihati, saling takziah. Bahasa kita, saling hibur. Ampusa ini tahu bersabar. Ada narak dengan yang musibah kematian, salah supu anggota keluarganya. Nah, itu ya, dengan selain niki anti yang baik semangat. Nah, ya kena wasabiru. Nah, kalau isbiru itu perintah langsung kepada diri kita. Wahai orang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru, dan saling memberi semangat, saling nasihat, saling ingetan, ampun tahu baik bersabar. Semakna kanca surat Al-Asr niki, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
ya, tawasau, saling nasihat, saling ingetang, saling pesen. Niki termasuk kita sedang tawasau bil haq niki. Ngaji bilang lema, bilang saat, nolak pengajian datang itu. Kita sedang mengamalkan firman Allah, tawasau bil haq, saling nasihat, saling asah, ya, saling ingetang, ya, tentang kebenaran. Demikian pula saling ingetang, saling pesan betapa pentingnya sabar itu. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di sini Bapak Ibu, Allah menggunakan fi'il amr di ayat 17 ini, isbir, sabarlah. Isbir, sabarlah, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka katakan. Orang-orang kafir yang mengolok kamu, sabar. Orang kafir yang mencemooh, yang menghalang-halangi, yang menyakiti bahkan. Rasulullah itu luar biasa Pak Ibu tantangannya. Ya. Isbir, sabar. Ya, isbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas cercaan, bahkan fitnahan, gibahan, ya, apapun bentuknya kata-kata mereka itu sabar saja. Karena sabar itu nanti akan menghasilkan, ya, buah yang sangat manis, Bapak Ibu. Manis buahnya. Seperti yang diberikan pada Nabi Daud di sini, ya. Allah berikan dia kekuatan. Allah tundukkan baginya gunung-gunung, ya, bertasbih bersamanya di waktu sore dan waktu pagi. Demikian pula wat-thair, ya, burung-burung, ya, dikumpulkan oleh Allah, kemudian melakukan ketaatan, melakukan ibadah, ya, mentaati Allah bersama-sama dengan Daud alaihissalam. Jadi ditundukkan oleh Allah burung-burung itu kepada Daud. Wasyadadna mulkahu, kemudian dikuatkan kerajaannya, dipelihara kekuatan kerajaannya, kemudian diberikan dia wahyu, diberikan dia kenabian dan seterusnya. Nah, di ayat 36 ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kekhalifahan Nabi Daud, Bapak Ibu, ya. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah fil ard, pemimpin, penguasa, pengelola di bumi, ya. Jadi Allah menjadikan Nabi Daud itu menjadi seorang penguasa, raja, ya, khalifah fil ard. Apa pesan Allah kemudian ketika kita mengemban sebuah amanah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, ya, pengelola. Jadi Pak Ibu, ketika kita membaca ayat-ayat semacam ini, kembalikan ke diri kita, ya, bagaimana ketika kita ditakdirkan oleh Allah seperti Daud ini, ya. Apa pesan Allah Pak Ibu supaya kita bisa menjadi khalifah yang memang sebagai harapan semua pihak, harapan agama, harapan bangsa, harapan masyarakat. Fahkum, kata Allah, maka berikanlah hukum, berhukumlah, berikanlah kebijaksanaan bainan nas, di antara manusia. Di hukum itu memberikan bijaksanaan, ya. Makanya alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling bijaksana. Jadi hukum itu memberikan hukuman secara bijaksana, secara adil, ya. Fahkum, pesan Allah, karena engkau khalifah wahai Daud, fahkum bainan nas,
maka berhukumlah di antara manusia, berikanlah kebijaksanaan ya di antara manusia, ya, keputusan dan perkara yang adil di antara manusia, ya. Pesan yang kedua, ya, jadi berikan yang pertama tadi, berhukumlah dengan benar, berhukumlah dengan adil, berhukumlah dengan bijaksana, ya. Wala tattabi'il hawa. Nah, yang kedua, syarat pemimpin itu ya bisa mendapatkan predikat baik di mata Allah, ya, secara agama. Wala tattabi'il hawa. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti nafsu dalam hal berhukum. Ya, jadi sekiranya tidak enak ataupun kurang nyaman, ya, karena nafsu kita membuat tidak nyaman, tepis itu. Jadi wala tattabi'il hawa, jangan ikuti nafsumu. Ya, kadang-kadang kita maaf kalau lawan politik gitu ya, ketika kita naik, jadi nafsu kita ini nggak bisa kita kendalikan. Oh, lain kan didukung itu, dia tak anu ya, dia tak apa, dia tak yang ya anu lah. Nah ini nafsu ini justru, nah dukung kita nende, dukung kita layak waktu pemilihan niki, lamun tah kita tayak, ini buang nafsu niki. Ini luar biasa ayat niki mengajarkan kita bagaimana sebagai pemimpin. Jadi harus dibaca oleh legislatif kita, oleh pemerintah kita. Jangan gara-gara mereka tidak mendukung kita waktu pemilihan, kemudian kita tidak hiraukan dia ketika dia punya masalah. Dia masyarakat kita juga masalahnya, ya rakyat kita. Ya. Jadi ini pesan Allah, wala tattabi'il hawa. Jangan ikuti nafsumu dalam memimpin. Ya. Namun nafsu kita ya kojoh-kojoh, keja lawas, keja dan mau apa-apa kita tayak layak dan milih dukung kita. Nah ini nafsu ini, ya. Nafsu ya. Allah. Wala tattabi'il hawa. Jadi ketika jadi pemimpin itu jangan ikuti hawa nafsu. Nah, kalau mengikuti hawa nafsu, firman Allah, fayudillaka an sabilillah. Kalau engkau ikuti hawa nafsumu dalam mengemban tugas kehalifahan atau kepemimpinan ini, engkau akan sesat dari jalan Allah. Engkau akan tergelincir, engkau akan tersesat. Nah, fayudillaka an sabilillah, ya. Nah, jadi nafsu itu akan menyesatkan kamu, kata Allah, dari jalan Allah. Nah, jadi nafsu niki Bapak Ibu sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perang Badar, ya. Rasul katakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabatku, wahai prajuritku, ya, kita sekarang sudah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar lagi. Oi, sahabat kaget, Bapak Ibu. Sahabat tercengang. Ya Rasulullah, perang Badar yang memakan korban sekian banyak, engkau katakan perang yang kecil, kemudian ada yang lebih besar lagi. Perang Nabi niki Rasulullah. Kesingkat jawaban Rasul, jihadun nafs. Melawan, memerangi hawa nafsu. Nah ini kalau kita mampu memerangi, melawan hawa nafsu kita dalam menjadi pemimpin, menjadi masyarakat yang dipimpin, menjadi apa saja, kalau kita mampu memerangi hawa nafsu ini, maka itulah jihadul akbar, ya, jihad yang besar. Pahalanya itu lebih besar daripada pungguk kelewang ya kalahang musuh. Nah, di medan perang lagi. Ini Rasul katakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar lagi, yaitu jihadun nafs.
perang melawan hawa nafsu. Baru lek subuh niki perang telawan ngantok teh ya. Perang telawan nyet, perang telawan abot. Nah, ya. Niki nafsu ya, nafsu. Ya bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa itu enggak berat, tapi bagi orang yang sudah terkalahkan dengan nafsunya berat. Selimut subuh itu iya 1000 alasan, 1001 alasan. Masih lockdown kah, masih itu kah, masih ini kah ya. Nah, jadi itu sebenarnya jawaban nafsu Bapak Ibu. Jawaban nafsu kita, berlebihan kita kadang-kadang takut kita. Ya. Nah, jadi sila Bapak Ibu okay? Jadi jihadun nafsi, memerangi nafsu ini jihad yang besar, jihadul akbar. Ya. Jadi kalau kita mampu menghadapi itu insya Allah lulus kita. Tapi kalau kita tertipu dengan nafsu ini ya fayudillaka kata Allah. Nafsu itu akan menyesatkanmu. Ya. Akan membawamu ke jalan yang jauh dari Allah. Nah, jauh dari Allah. Ikanan fayudillaka an sabilillah. Ya, karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Di jalan Allah, ini jalan Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji, ini jalan Allah, Islam nih. Ya. Maka ikuti jalan Islam ini Pak Ibu. Siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini naik kaji, biang kaji jalan si lurus. Jalan lurus itu Islam. Islam itu 5, ya, syahadat, sholat, zakat, ya, puasa, zakat, haji. Dan perlu petak selain Ibu ya. Lamun dah gawe si 5 niki wah teu bersyahadat. Syahadat niki saksi yang diri ya. Syahadat itu artinya medasang. Pedasang. Napi tepedasang ya. Tepedasang ruwen kuasaan Allah Ta'ala. Teyakini ruwen kemaha kuasaan Allah, kemahaesaan Allah yang berkena asyhadu, aku medasang, aku bersaksi. Yang saksi itu kan melihat, menyaksikan. Amun saksi nikah niki kan arak le itu ya saksi niki tahu ene kejadian pernikahan itu, tahu ene saya sak nikah nih, tahu ene saya wali sak nikahan. Saksi. Jadi kita sedang bersaksi dengan Allah. Asyhadu, aku bersaksi. Jadi jangan anggap enteng kalimat ini Bapak Ibu. Ya. Makanya syahadat itu ya, harus diucapkan dengan penuh kesadaran. Bukan main-main ya. Nah, karena kita sedang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu, aku menyaksikan alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ini harus merasuk dalam jiwa kita bahwa tidak ada yang boleh kita tuhankan selain Allah. Asyhadu ya, yakin seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita memohon kepadanya, yang kita beribadah, bersembah bakti kepadanya, illallah, kecuali hanya kepada Allah. Namun masih sembahyang melet sugeh, sembahyang melet jabatan, sembahyang ini masih belum asyhadu. Belum asyhadu. Jadi tujuan tenggawe ruang Islam niki semata-mata hanya mengharapkan Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Nenek kaji insida doang.
tujuanku. Maksud itu tujuan kita itu melangkah, ya, lampak niki kan kita lekak niki Ibu, lekak jok Allah Taala. Sejeluh, 2 jeluh, 3 jeluh, setahun, 2 tahun sampai berdait insyaallah taala. Nggih. Nah, jadi tegal syahadat niki, tegal keyakinan niki. Asyhadu. Ya. Nah, jadi kita bersaksi. Ndak beta bengkok-bengkok, ya. Ampok ta lurus bae, ilahi anta maksudi. Nggih. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan itu berpesan kepada kita niki, ya. Apa pesan Allah? Ya, fahkum bainan nasi bil haq. Itu yang pertama pesan Allah itu berhukumlah, ya, di kalangan manusia itu dengan benar. Wala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa. Hawa itu ajakan-ajakan maksiat dalam diri kita. Itu hawa. Ya. Nafsu ini yang mengelola dia, Bapak Ibu, ya. Hawa ini apa istilahnya itu? Yang memancing kita. Nafsu mengeksekusi dia, ya. Jadi kalau ada keinginan-keinginan jahat itu hawa. Kalau ada keinginan baik itu akal kita, ya. Akal kita. Keinginan baik ditangkap oleh akal, ya. Nah, kalau keinginan baik ditangkap dengan baik oleh nafsu kita disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Jadi tidak selamanya nafsu itu jahat, Bapak Ibu. Nafsu itu ada yang sudah dijinakkan, ada yang sudah tunduk, ya, yang sudah tunduk disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, kalau sudah mampu kita jadikan nafsu kita ini mutmainnah, ya, maka kita akan dapatkan panggilan Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah, kembalilah kepada Tuhanmu, ya, dalam keadaan radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, silahkan masuk surgaku. Nah, itu nafsu yang sudah kita tundukkan, ya. Nah, tapi kalau nafsu yang mengikuti hawa, ini yang dibakar oleh Allah, yang disiksa oleh Allah itu nafsu yang mengikuti hawa. Ini hawa. Jangan ikuti hawa itu, karena hawa itu pasti mengajakmu kepada yang negatif, pada kemaksiatan. Jadi itu pesan Allah, wala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa. Ya, ajakan-ajakan berbuat maksiat, ajakan-ajakan jelek itu jangan ikuti dalam batin kita. Kalau kita ikuti hawa itu, fayudillaka an sabilillah, maka engkau akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tetap ngendang niki Ibu nggih. Le surah Al-Fatihah niki. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat? Nih para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Itu masuk di siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Minasyuhada wassolihin. Orang-orang yang mati syahid itu masuk mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, para nabi, para rasul, syuhada, solihin. Itu yang kita mohon. Kemudian kita menolak ghairil maghdubi alaihim. Jangan berikan kami jalan yang Kau murkai. Mana yang dimurkai Allah? Ya itu. Ya. Jalannya orang-orang yang menentang Islam, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu al-maghdub.
jalan dimurkai Allah, jalan yang tidak disukai Allah itu al-maghdub, ya, jalan yang salah jalan, ya, yang dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, jangan pula jalan yang sesat. Mana yang sesat, Bapak Ibu? Jadi yang dimurkai sama yang disesatkan oleh Allah ini, ya, sesat ini lebih parah lagi, ya. Ya, mencari jalan yang lain selain Islam ini, dolin. Kalau kita mencari jalan selain Islam, Bapak Ibu, sesat sudah kita, ya. Sudah ada jalan raya ini kita diberikan oleh Allah. Ad-din, inna-dina indallahi al-Islam. Agama satu-satunya yang diakui Allah itu Islam. Ya. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Muhammad, agamanya adalah Islam. Nah, Islam agamanya. Ya. Nah, Islam itu selamat artinya. Jadi kalau kita ingin selamat, ya Islam saja jalannya, tidak ada jalan lain. Makanya kita tolak jalan yang selain Islam nih, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Jangan berikan kami jalan yang kau murkai, jangan pula jalan yang sesat. Ya, orang yang diberikan kesesatan itu ya mencari jalan selain Islam. Nah, jadi mari kita fokus ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, ya. Insya Allah lama-lama kita paham Bapak Ibu bagaimana meniti kehidupan ini, ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, ya. Jadi Islam ini jalan, ya, jalan kesuksesan, jalan keselamatan, ya, dari dunia sampai akhirat. Dari dunia lamun bagus Islam tuh insya Allah, ya, kebahagiaan dunia kita dapat, akhirat sudah pasti Bapak Ibu. Namun di dunia tuh selamat, ya, insya Allah akhirat selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia hasanah, akhirat hasanah. Ndak mau cerita dengan sindik tahu berdoa niki lek Mekah, ya. Tawaf niki aran sampai lek rukun Yamani jok Hajar Aswad niki itu berdoa niki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Itu baca leman rukun Yamani sampai Hajar Aswad niki. Nah, dengan ini kan ya berhaji kanca seninakna setoa arana Khadijah. Jadi sampai lek rukun Yamani ya dong baca nih Rabbana. Memang tuntunannya begitu, tuntunannya. Kau lihat ceritanya niki si seninakna si milu haji niki, ya, si milu ketuk ya Mekah aran Khadijah. Mentang-mentang Hasanah istri bajang, seninak bajang dong sebut deh, itu dah sebut. Oh, bareh putaran berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Ini tahu doa. Jadi apapun rintangannya, apapun katakan tetap di dunia hasanah, akhirat hasanah, ya. Jangan tergoda seperti itu. Nah, ya. Jadi harus berilmu Bapak Ibu, ya. Penjelasan yang mulai si bapak nanti. Oke, jadi di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ini kita akan baik, kita akan bahagia. Di akhirat pun demikian. Ya, akan baik, ya, bahagia. Innal ladzina yudhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Nah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, nah, dengan sesat niki manik Allah Ta'ala lahum azabun syadid, bagi mereka itu azab yang sangat pedih, syadid, sakit, sangat. Allah Ta'ala kena sakit, sangat sakit. Kemudian nara wah sakitan sih ya. Di dunia paran tersakit,
ladik ya kelewang keris pandai sakit tegacok niki dekman mau dikalikan berapa kali pun sakitnya keris batik ladik niki dekman bau pada si seki azab Allah Ta'ala ya. Allah katakan azabun syadid ya, siksa yang sangat sakit, yang sangat keras ya. Jadi itu bahani Bapak Ibu ya, itu bahani ya. Jadi orang-orang yang sesat dari jalan Allah artinya tadi memilih jalan selain Islam, mencari cara hidup selain cara Islam, sesat. Orang yang sesat itu lahum azabun syadid, bagi mereka itu ya azab yang sangat berat, azab yang sangat sakit, sangat berat, sangat ya pedih ya, sangat ya yang keras, sangat keras. Mengapa mereka diazab dengan begitu kerasnya, begitu beratnya? Bima nasu yaumal qiyamah. Ya, karena mereka melupakan hari perhitungan. Nggih Bapak Ibu, kumbekna ampuk manusia ni bani gawe dosa di dunia niki, saya nggak lupa akhiratno arah perhitungan. Akhirat niki ya terbalas, akhirat niki ya terhitung Allah Taala. Pira pegawaian bagus de, pira pegawaian langit de yang dihitung yaumul hisab, hari perhitungan amal. Ya. Sangka jemaah jalur kiamat kan. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitab masing-masing. Baca. Hendak baca jemaah doang baca niki Pak Ibu, nengke tu baca diri. Baca diri pira wah. Pegawaian bagus tu pira dosa tu ya. Nah, sehingga muncullah istighfar Bapak Ibu ya. Jadi besok di hari kiamat kita suruh baca. Nah sendiri suruh baca jalur kiamat, baca makin, baca diri. Sekarang baca diri. Ya angkat Sayyidina Umar Bapak Ibu. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu dulu. Hisab dirimu dulu sebelum dihisab oleh Allah. Piran Bapak Ibu, bilang tinduk niki sunahan indang diri. Hisab leman berurus sampai tengah antok tinduk ini kira-kira pira dengan wah sakitin teh pira dengan wah senengan teh apa kebagusan wah tegawe apa kelengian wah tegawe ya. Nah, ketika kita sampai menghitung diri wah temu sakitin wah batur cepat-cepat astagfirullahalazim. Ketika kita merasa pernah melakukan kebaikan, alhamdulillah, mudahan besok bisa kita tingkatkan. Nah, ini hasibu, kereng-kereng, hitung diri. Hasibu ampusakum. Hitung dirimu dulu sebelum kau dihitung oleh yang maha menghitung. Wallahu sari'ul hisab. Hitungan Allah sangat cepat. Amat cepat hitungan Allah itu. Sari'ul hisab. Ya. Dia akan menghitung amalan seluruh manusia sejak Adam sampai Muhammad, sejak awal sampai akhir. Makanya Allah itu maha kuasa. Ini terbayangan mereka yang ngitung batin tu, keluik batin tu kesekat selesai ngitung. Allah Taala itu sari'ul hisab, pecat ngitung ya. Allahu Akbar. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, besok di hari kiamat itu catatan amal kita itu masing-masing kita. Ya, tidak bisa kita mengambil catatan orang. Oh, mami Hayudin betul baik amalan dia bisa begaan amal. Amalan itu betul bang ya gitu kan. Dan bau. Dia tebus itu kerang niki. Dia tebus itu kerang. Amun bau aja bait amalan tahun guru ni yang amalan itu ya. Dia bau Pak Ibu. Jadi masing-masing membaca diri, membaca catatan masing-masing. Iqra kitabak. Ya. Baca tulisanmu sendiri. Ya, nulis. Ya. Kita nulis sekarang ini Pak Ibu. Jadi sepanjang hayat kita sedang nulis. Ketika kita gawe kelengian, wah tulis teh, wah tono kelengian tulis. Ya. Ya.
Iya, fungsi istighfar Bapak Ibu nih, lamun dah terlanjur gawe dosa salah niki misal masa bajang tuh lah wah teu bengel wah teu ngene. Istighfar, itulah fungsi istighfar itu, ya. Nah, ya, ya Allah. Agak kerang baca Al-Isra ayat pira niki Pak? Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu, tulisanmu. Enggak negeke lamun amun teu sekolah mun ngaji be, tulis dulu karena baca tulisan gitu ya. Jumat Allah Taala baca be tulis lah. Tulis, neken nulis kan? Leman mau tengase tenulis niki. Amun teu padam niki ente catat Bapak Ibu, nggih. Apapun yang ngerawas sangat padam sangat ngorok niki ente catat. Nah ya. Jadi 3. Allah mengangkat penanya rupi al-qalam ansalasin. Ya, diangkat kolam, diangkat pena itu tidak mencatat kolam itu, pena itu tidak mencatat dari tiga orang. Ya. Pertama anak kecil sebelum dia akil balik itu kalau dia jelek tidak dicatat. Kalau dia bagian sholah karena kode niki tulak dengan toakna neng ya pahalana niki. Angka kesempatan anak teman balik niki mendulang pahala, suruh ngaji, suruh belajar seterusnya. Ya. Jadi anak kecil. Yang kedua orang yang tidak sadar, baik karena tidur ya maupun gila ya. Orang sedang tidak sadar itu tidak dicatat. Ya. Sehingga dia sadar, sehingga dia terbangun. Nah, jadi kita tinduk niki yang tercatat. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mensiasatinya, ngumbintan tinduk tenu tercatat pahala Allah Taala. Padahal kita sedang istirahat tapi dapat pahala. Maka lakukanlah tidur itu dengan cara Rasulullah SAW. Wudhu dulu, baca Quran dulu, ya, berhaji dulu. Anunya niki, nggih. Jadi ngumbintan sendeman tinduk wah teu mau teu pahala haji, wah mau teu pahala ya sedekah apa Ibu ya. Ya. Wah teu mau khatam Quran. Ngumbintan khatam Quran, baca qul huwallah. Baca qul huwallah 3 kali sudah. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Wah tebiang teu pahala marata namatam Quran. Iya 30 juz ya. Masya Allah. Ini tinduk sambil mantau TV ya. Kepada ada sinetron si anu iya jauh dia pimpinan niki ya. Ngimpi. Nah, jadi ngumbintan tinduk niki wudu sehingga sampai ada uras niki dihitung pahala. Pahala wudu niki tercatat sampai dengan se. Pahala qul huwallah baruno tercatat sampai dengan se. Ya. Nah, pahala tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah selawat kepada Rasulullah yang boleh tinduk itu catat. Nah, jadi tinduk-tinduk mau pahala. Nah, niki nggih. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya. Yang berikutnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah itu lanjutan ayat tadi itu. Ya, iqra kitabaka, bacalah kitabmu masing-masing. Bacalah catatan amalmu masing-masing. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah engkau saja ya pada hari ini ya menghisap dirimu. Jadi kita sudah tahu posisi kita ketika melihat catatan amalnya, kita sudah tahu mbek taning jok surga atau jok neraka dulu gitu ya. Karena kalau orang beriman iki Pak Ibu arak si langsung tamu surga, arak si transit dulu neraka ya. Jadi setelah kita membaca kitab ini, setelah kita membaca catatan amal kita, amdah senyum ngene jak pasti surga langsung dia. Ada orang besok membaca catatan amalnya, dia mau ingat Bapak Ibu, pedem, mau ingat si petangnya si lengin catatan ini. Nah, dia mudah senyum baca ya Bapak Ibu. Nah, makin baik nggih, makin terima raport niki leman guru teh, ya.
senyum, tengok tuh 90, 80 ya, 100. Oh ya senyum. Nah begitu besok, begitu kita lihat catatan amal kita, bagus-bagus lapune, dosa-dosa wah tapus kan. Jadi dosa-dosa niki ya wah tapus. Apa sih penghapus? Istighfar. Wah ndek narak. Nggih, maka kita akan senyum melihat amalan. Nah, itu surga ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita membaca catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, mari makin terajin-rajin baca diri ya, baca diri. Apa wah tegawe ya, apa wah teniatang, apa wah tangenang, apa wah te rencana. Nah, dan seterusnya. Ya. Jadi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun syadid, orang-orang yang disesatkan, orang-orang sesat jalan hidupnya itu akan dapatkan azabun syadid, siksa yang berat ya, bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ndak baik terjadi dengan lupa jok akhirat niki nggih. Kita pasti menuju akhirat. Pasti ya tulak jok akhirat niki. Amun dengan si den tau aneng nule ke pusa. Nah iya sih sengsara niki ya. Jadi ya tulik jok hari kiamat, ya tulik jok kiamat, jok akhirat Bapak Ibu. Maka sebelum kita pulang, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita roji'un, nah, sebelum kita ji'un ya, mari kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa. Nggih. Mudah-mudahan bincang-bincang kelema niki ara manfaatna, ara ya hikmahna untuk kita terus waspada dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita menuju hayatan thayyibah, hidup yang baik, kemudian menuju akhir yang baik atau husnul khatimah. Wallahu a'lamu bissawab. Allah taala dang sawikan kebenaran semua ilmu lamun narasikeuna nabi si bahas teh kelemahan niki pasti datang dari Allah. Ya. Oh nggih. Kita doakan nggih semeton jari si sakit, mudah-mudahan kesehatan Allah taala ya, yang meminta doa hari ini Sri Wulan ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatan ya. Dari selapu ya. Saya sakit dengan toa teu keluarga teu, mudah-mudahan tangkat penyakit Allah taala ya, mudah si ada masalah mudah selesai dari sebidang hajat, Allah mudahkan hajat-hajatnya. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan tempat yang indah, raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وعافية في الجسد وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الرزق وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت
اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا للمتقين إماما وجعلنا وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأكرمنا وإياهم بسرعة الفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلوم والقرآن اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا فيما قدر لنا حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ورضاك ومعرفتك يا الله يا الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم رب الناس أذهب البأس واشفنا وأنت الشافي ولا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك